Yang terakhir, orang-orang yang bisa dipercaya adalah hubungan di atas dasar kasih. Berapa banyak Anda yang ingin sungguh-sungguh tahu siapa orang yang benar-benar mengasihi Anda? Angkat tangan. Are you ready? Mari. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pernah dengar ayat ini? Listen to me. Kita akan tahu siapa yang benar-benar peduli dan sayang sama kita, yaitu mereka yang tidak sungkan mengeluarkan isi dompet mereka untuk membantu kita. Dengar, orang-orang yang bukan sekedar kepo dan mau tahu aja, tapi mereka mau disusahin, tidak hanya komentarin hidup kita. Orang-orang yang mengasihi kita adalah orang-orang yang mau disusahin. Gak sekedar ngomentarin hidup kita. Kalau komentar mau banyak, tapi berapa banyak orang yang sungguh-sungguh mau berkorban untuk Anda? Dengarkan orang-orang yang mau berkorban, bayar harga, enggak cuma komentar aja. Yesus berkata gini, Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bicara soal apa? Hubungan itu kalau sungguh-sungguh di atas dasar kasih, orang mau bayar harga. Orang yang cuma mengejar berkatnya saja akan kecewa dan meninggalkan Tuhan ketika dia mulai ngalami yang namanya susah. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya mau akhiri gini. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia akan mau berkorban dan meninggalkan apapun yang Tuhan mau dari hidupnya. Untuk kami berdua meninggalkan Australia dan semua yang kami sudah bangun selama 10 tahun di sana, saya cuma mau bilang ini, gak mudah. Tapi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami hari ini, saya bisa katakan kepada saudara, gak ada artinya apapun yang kami tinggal dulu. Tapi waktu kita dituntut meninggalkan semuanya, mampukah kita? Karena kasih yang sesungguhnya bicara soal pengorbanan. Meninggalkan anak-anak saya waktu kecil untuk pergi ke pedalaman, menolong anak-anak lain di Indonesia, sangatlah memedihkan hati saya. Setiap malam sebelum saya ke airport, saya nangis sambil peluk anak-anak saya. Anak saya masih kecil. Axel baru 1 tahun waktu saya pergi meninggalkan dia, dia masih baby. Saya ingat saya buang ASI di seluruh Indonesia. Belum 1 tahun waktu itu. Tapi saya lakukan karena saya mengasihi Tuhan. Kalau Anda bicara, saya mengasihi istri saya mengasihi sahabat saya mengasihi gereja ini. Pertanyaan saya, Anda berani korban gak? Karena kebanyakan orang cuma mau ambil buat dirinya sendiri. Apa yang enak buat dia, apa yang menguntungkan buat dia. Saya sangat bersyukur. Minggu lalu kita ngalami yang namanya mati lampu. You know what? Never happen. Ever. Tetapi jemaat tidak beranjak. Di tengah panas-panas dan gelap, semuanya cinta Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Applause buat saudara. Man, I'm telling you, orang Kristen zaman sekarang cari parkir susah, gak ke gereja. Kursi kurang empuk, gak gereja. Panas, gak ada LED, gak gereja. WL-nya sumbang, gak gereja. Drumnya kekencengan, gak gereja. Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan datang dengan mental gini. Gelap banget sih gerejanya, mati lampu lagi. LED-nya kurang gede. Kok gak ada plafon? Kedinginan tadi
tadi pagi pada kedinginan. Sekarang kepanasan ya. Dengar baik. Attitude mengasihi itu gini. Gereja ini butuh apa lagi ya? Nyalain AC sebanyak ini listriknya berapa ya? Berani korban. Bukan cuma datang jadi beban. Kalau kita sungguh-sungguh mau pilih orang yang sungguh-sungguh bisa kita percaya. Adalah orang-orang yang gak cuma tahu ngomentarin hidup kita. Tapi mereka mau disusahin juga. Amen. Saya akhiri. Bijaksanalah memilih siapa yang kita dengar. Siapa yang dekat dengan kita. Karena kita akan percaya sama mereka. Hubungan yang layak dipercaya itu teruji oleh waktu. Yang kedua, hubungan yang tanpa kepentingan. Yang ketiga, hubungan atas dasar kasih yang murni kepada kita. Amen.